Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mazawi, NIM 18220005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode istinbat hukum. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh, malah kita akan membahas terlebih dahulu pengertian istinbat. Secara etimologi, kata istinbat ini berasal dari kata an-nabs, bentuk masdar dari nabata yang butuh nabtan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Nah, sehingga kata isbat digunakan dalam arti al-istikhraj, mengeluarkan, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologi, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Berdasarkan penjelasan terminologi dan epistemologi, dapat disimpulkan bahwasanya istinbat adalah suatu cara untuk menemukan beberapa hukum syara yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan kekuatan nalar dan pikiran. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa istinbat merupakan suatu cara menemukan beberapa hukum syara dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalil hukum Islam. Istinbat digunakan ketika ada pertentangan satu dalil dengan dalil lainnya. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan lafadz atau tahruk lafadhi dan pendekatan makna atau tahruk nas atau tahruk manawi. Nah, itu secara pengertian bahwasanya istinbat ini adalah mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai sumber hukum di istinbat ini. Jadi dalam melakukan istinbat ada beberapa sumber hukum. Yang pertama, dalil nakli. Nah, dalil nakli itu ada Al-Quran, ijma dan as-sunnah. Sedangkan dalil akli itu ada qiyas, istisna, istishab, terus ada uruf, masalah mursalah, tasawuf mazhabi dan lain-lain. Nah, itu sumber hukum yang digunakan dalam istinbat. Yang ketiga ada bentuk-bentuk metode istinbat. Yang pertama ada al-bayani. Bayani memiliki arti penjelasan atau eksplanasi yang tujuannya memahami dan menggali teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam lafaz. Al-bayani ini menggunakan metode tahruk lafdi, yaitu dia menggali melalui lafaz. Contohnya ya gitu. Ya ayyuhal, dia akan gali ya dulu gitu. Nah, yang kedua itu at-tahlili. At-tahlili ini artinya sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya. Nah, at-tahlili ini masuk dalam pendekatan makna. Dia melakukan pendekatan melalui makna, contohnya kata ilah. Jadi mereka akan menulis per makna. Sedangkan istilahi yang bertujuan untuk menunjukkan kemaslahatan umat dan tidak keluar dari dalil syar'i. Maksudnya gimana? Maksudnya penggunaan metode ini dilakukan ketika membutuhkan atau emang ketika masanya. Contoh misalnya tentang bayi tabung, maka mereka akan meneliti tentang bayi tabung ini, kenapa masa ini boleh digunakan. Jadi bisa dari tahlil ini adalah pendekatan makna atau bisa disimpulkan melalui keadaan. Yang keempat yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan istinbat. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum juga. Yang ketiga, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ada atau hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma, agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas dan dapat mempergunakan untuk istinbat hukum. Yang kelima, mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Dan yang keenam, menguasai bahasa Arab secara mendalam karena
dan sunnah tersusun dalam bahasa Arab dan lain-lain. Mungkin cukup sekian mengenai metode istinbat kali ini. Sekian dari saya. Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.